Anda ke Amerika, setan Amerika serem. Ada panah, ada senso, ada kapak, ada belati, ada pedang panjang. Ya wajar dia bisa nusuk kita lah, kita ngesot. Apanya yang mau ditakuti dari suster ngesot? Orang dia aja butuh dibantu. Kenapa kita harus ketakutan sama si suster ngesot ini? Dan ingat, suster ngesot nggak mungkin nyebrang pak, beset pahanya. Ada cuman di rumah sakit. Kenapa? Karena ubin dipel tiap hari. Ya di situ-situ doang nih. Sama juga pocong. Apa yang ditakuti dari pocong? Orang tangannya diikat, dia nggak ada tanduk, kenapa kita lari? Tapi kan bang, dia lompat-lompat, ya itu ngejar karena minta tolong bukain. Dia lama PA gua di 13 tahun nih begini. Terus Anda mau ngapain? Mau tangking dalam nama Yesus? Nah percuma, kapasnya belum dicabut. Dia cuma begini doang. Jadi orang nanya, terus nggak, pocong tuh takut sama apa? Portal. Pocong tuh kalau lihat portal dia milih pulang. Sepinggang pak. Di polisi tidur dia masih mampu bos. Ini portal sepinggang dia nyunsep, mati lagi tuh pocong. Nah kita ribut amat sama hidup. Jadi santai sama juga yang gemuk-gemuk hari ini. Jangan mau diintimidasi. Perlihatkan kegemukanmu. Laki-laki yang gendut, jangan sok nahan napas buat kelihatan rata perutmu. Lepas. Karena dengan gemuk Anda berarti mapan dalam hal hidup. Iya kan? Karena orang gemuk itu lambang kemapanan. Ih, nggak percaya, Alkitab yang bilang kau akan mengembang kan? Kanan dan ke kiri. Udahlah. Buat yang six pack, jangan mengintimidasi kami. Percuma. 100 cowok di tempatnya gym, 90-nya ngondek. Ngangkat barbernya 1, 2. Mana ada laki begitu. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, bang, penyesatan ada, targetnya ada. Apa yang ditakuti oleh mereka? Ada bos. Nggak usah takut, penyesatan sebesar apapun datang ke rumah Anda, terima. Tapi bang, kalau kita debat Alkitab pasti kita kalah. Ya jangan diajak debat, ajak doa. Mereka bodoh dalam berdoa. Serius. Apalagi kalau Anda pakai doa syafaat versi haleluya. Saya sampai menyelidiki loh pak. Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, 2 provinsi kalau doa makan paling lama di Indonesia. Tuhan nih, kalimat paling pertama ketahuan dari mana? Tak putus-putus nih. Setengah jam itu mau amin itu Tuhan nih. Doa makan pakai doa syafaat, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mau makan perkara nasi mau dikunyah, bangsa dan negara dibawa-bawa. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan Tuhan. Ekonomi bangsa kami, politik bangsa kami. Tahe. Bayangkan yang tadinya kangkung hijau hitam lo belum amin. Tuhan nih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Udah amin belum? Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo bersama istri, anak, cucu dan menantu, Engkau berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin bersama keluarga, anak, cucu, diadu Tuhan. Kami juga berdoa buat ketua KPK, ketua BPK, ketua PPATK. Menteri kalau dihafal dibaca satu-satu. Tuhan nih, bayangkan Brenebon sampai 6 kali tambah air belum amin-amin. Jadi kalau besok gereja Betani ada kegiatan yang ada makan-makannya, undang Mongol. Saya yang pimpin doa. Saya kalau diundang di acara, Pak Mongol tolong pimpin doa makan. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Amin. Lama sekali Tuhan Yesus.
Apakah doa ditakuti oleh penyesatan? Ditakuti juga, tetapi yang paling pertama yang ditakuti adalah kuasa darah anak domba Allah. Oleh sebab itu di saat engkau mau melangkah kemanapun pergi, selalu jangan lupa doa itu. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami pasti dijauhkan dari mara bahaya, karena janji-Mu, rancangan-Mu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lewat kubur juga nggak usah doa, jalan aja. Soalnya ada yang karismatik lewat kubur, Tuhan, Engkau sertai perjalananku. Engkau, ya Tuhan Yesus, bajalan Jo. Bagi berdoa. Ntar di ujung pakai permisi. Dikubur permisi, orang dia di dalam tanah 7 meter. Itu dia naut, silakan, meninggal kita Pak, bener. Jadi gunakan doa itu pada waktu dan momen yang tepat. Jangan lihat pohon beringin didoain. Kenapa didoain Pak? Katanya ada kuntilanak di atas Bang. Nah, Tuhan Yesus, kuntilanak itu ngusirnya nggak perlu pakai doa, potong pohonnya, nggak ada tempat ngangkring dia, gitu. Jadi riwe kita serius. Itu yang dibuat orang-orang Amerika, orang penyesat bilang, ya karena kekristenan kita ribet, nggak penting mempermasalahkan perpuluhan. Wah, itu kan perjanjian lama Pak Mongol. Kan Kristus datang menggenapi perjanjian lama. Ingat ya, benar, setuju ya. Kristus datang menggenapi hukum Taurat, tetapi kan tidak ditiadakan hukumnya. Nah, kalau Anda mau memberi perpuluhan, lakukan, gak usah dengar kata orang. Saya sampai hari ini melakukan perpuluhan tersebut. Jadi aduh, itu udah lama Pak Mongol. Sekarang kita harus memberi dengan kerelaan hati. Ya silakan. Tapi kalau Anda masih ingin memberi perpuluhan karena Anda mengingat janji Tuhan di Maliaki 3 ayat 10, lakukan. Saya lakukan Pak sampai hari ini. Saya nggak pernah lalai ngasih 10%. Dulu awal-awal saya ngasih. Sebelum jadi artis saya rajin ngasih perpuluhan. 1.900.000 gajiku, 200 ku kasih sama Tuhan. Kita sih tambah 10 nih Tuhan. Pas jadi artis, mumet otak Mongol Pak. Tuhan, bukan 2 juta ini gaji. Pas gitu ini stand up nih di Metro TV, tiap hari manggung, berpenghasilan 400 juta. 40. Kita mau cari dulu gereja mana yang ada perpuluhan nih. Mongol di batas mimbar, bener saya nyari gereja yang tak perpuluhan. Saya sampai bilang telepon Ibu Gembala, Bu Gem, bisa nggak 5 juta aja? Bu Gembala Mongol bilang, terserah, kan kerelaan hatimu Mongol. Real 5 juta. Teman satu provokator, teman Mongol satu, Tuhan punya saya pulang Ron, nanti Tuhan mau ambil lagi, ada cara tersendiri, rumah tak bakar, oto tak tabrak. Kita langsung berpikir, ya sudah jo kasih jodang 40. Saya waktu itu bukan 40 juta, 28 jutaan Mongol kasih ke gereja. 2 minggu manggung, minggu ketiga ke gereja. Pas nyampe Mongol kaget. Mongol tahu Pak Gembala Mongol jamnya Alba, sekarang udah guest collection. Gue langsung bilang, ih kita pedoi dia beli jam. Ini kesaksian hidup Pak. Saya nggak ke gereja Pak, sakit hati Mongol. Gua aja masih pakai jam Seiko, dia udah guest collection. Duit gua dibeli cincin. Aduh Tuhan, kita bilang tadi mau ke gereja ini. Jujur Pak, 4 bulan saya nggak ke gereja. Tapi karena saya didikan GPDI, saya selalu beston doa pagi. Saya di Manado tuh di GPDI itu selalu doa pagi itu dengan lagu andalan yang ada pertemuan di udara. Yang tua-tua pasti tahu lagu ini ya. Ada kan slow banget ya. Ntar makin nunduk. Pertemuan yang manis.
Yesus, saya rindu. Ya kan? Makin ke bawah tidur, Pak. Saya setiap hari masih bisa beston, Pak. Sekalipun saya hanya bisa berdoa 15-30 menit, saya masih sempatkan itu. Di doa beston itulah ada suara muncul di telinga Mongol. Belajarlah dari Petrus. Gua tengking tuh suara, Pak. Karena Petrus tidak mengakui ayam berkokok, Pak. Saya bilang bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan kasih ayatnya. Dari situ saya belajar. Anda tahu Petrus pernah ada kasus di Alkitab menjala ikan? Pernah? Dia udah nyari semalaman, dia pulang pagi-pagi. Dia ikat perahu, Yesus turun dari atas naik ke perahu yang dia ikat. Dan Yesus ngomong ke Petrus, ngapain? Bertolaklah ke seberang, disuruh balik lagi. Nyampe di ujung, Yesus bilang sama Petrus, tebarkanlah jala. Protes nggak Petrus? Protes, Pak. Dia 4 generasi nelayan. Yesus anak tukang kayu, nyuruh gue nyari ikan lagi. Kan dia bilang udah dari semalam, udah kiri kanan, bos. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ditebarlah jala, ditarik penuh. Berkati Tuhan, ketaatanmu itulah yang membuat engkau diberkati, bukan jumlah hepengmu. Emang benar sih orang Batak bilang hepeng mengatur negarawan, tapi bukan berarti itu menjadi salah satu landasan hukum yang kita akhirnya nggak mau memberi. Dari situ, Pak, sampai sekarang saya tidak pernah lalai memberi. Oh, berarti Pak Mongol enak dong? Enggak juga, Pak. Supaya menjadi enak, Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya belajar dari Esther. Esther mendapatkan harta dari Ahasyaweros suaminya. Malam itu juga dia titip ke Mordekai, suruh bawa ke rumah Tuhan. Jadi saya setiap kali manggung DP masuk, langsung saya transfer ke gereja, nggak tunggu akhir bulan. Karena kalau ditunggu akhir bulan habis duitnya, tidak tinggal perpuluhan. Jadi saya ini Surabaya nih, saya manggung 70 juta. Udah di DP 35, Mongol langsung transfer 3.500.000-nya. Nggak sakit hati karena masih ada besar di tangan. Tapi kalau kita menunggu nanti di 30 baru ngasih, udah sisa duitnya. Jadi mulai hari ini kalau Anda mau memberi buat Tuhan, di saat Anda dapat, beri. Jangan nanti sisa. Oleh sebab itu 13 tahun nggak Tuhan goyang. Karena Tuhan tahu, Maleakhi 3:10, ujilah aku. Satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan minta uji dirinya. Anda kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita yang minta Tuhan uji diri kita, bukan Tuhan yang minta kita uji dirinya. Jadi santai, bro. Gak usah ribet. Tapi kamu, saya kan cuma ibu rumah tangga. Ya enggak, kalau memang gak ada kan gak disuruh harus. Tapi kalau ada ya harus kasih. Entah cuma 20.000, beri buat Tuhan. Tapi kan Mbak Mongol enak, kan Mbak Mongol artis. Pak, justru artis yang lebih berat daripada Anda. Kami tiap hari akan mendapatkan proposal. Serius, Pak. Mudah-mudahan aja pulang dari sini nggak ada yang ngasih. Di Surabaya kita baru habis ibadah. Terima kasih Tuhan memberkati. Tabat tangan, jabat tangan, foto datang. Pak, kami lagi mau bikin acara, tolong bantu. PK-nya aja belum ditransfer. CK belum masuk dari ini. Saya bilang tunggu Jo. Kalau nggak begini aja. Bikinlah acara ini buat semua yang nonton nanti kalau diupload di YouTube. Anda mau minta sumbangan sama Mongol, pasti saya kasihnya sedikit. Bagaimana kalau Anda bikin acara undang Mongol? Nggak usah bayar, asal buat Tuhan. Asal buat Tuhan. Termasuk ibadah hari ini.
Saya tidak suruh minta berapa harganya honor Mongol, terserah. Gereja biasa ngasih persembahan kasih buat orang yang khotbah berapa, segini bang, ambil. Kalau mau dihitung Pak udah lebih dari 10 menit. Kita persembahan 3 ya. Persembahannya buat Mongol, itu acara GPDI itu paling keren, serius. Saya tuh kalau acara GPDI ngisi di daerah, aduh, persembahan bagi 2. Serius loh, dikasihnya pakai kresek bukan amplop. Hitung sendiri ya bang. Saya ada fotonya di Instagram Mongol. Itu kumpulan duit di lantai itu baru habis dari acara perkembangan pemuda remaja. Jadi kita ada yang 2000, ada yang 2000 busuk bahkan ya Tuhan. Pas kita buka, ya Tuhan robek, nyari selotip bingung. Aduh, haleluya. Kedua, apa yang ditakuti oleh penyesatan? Pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi bicara pujian penyembahan adalah bicara sikap hati dan pikiranmu di connecting bersama. Itu yang membuat hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu. Mazmur 103 terjadi. Engkau diselamatkan dari maut, diselamatkan dari lubang kubur, dosamu dari timur ke barat Tuhan buang. Jadi kalau Anda mau menyenangkan hati Tuhan, stop megang handphone. Saya kadang-kadang suka darah tinggi di gereja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ada yang lagi pasang status, kamu belum nyampe. Lagi penyembahan, dia masih, aduh ini gimana? Lepas. Hadirat Tuhan tidak butuh handphonemu. Hadirat Tuhan butuh hatimu dan pikiranmu searah melahirkan irama yang indah. Nggak usah mikir suara gua jelek. Kalau ada pengen cakep suaramu, belajar karaoke. Karena karaoke memang dibuat untuk yang suaranya fales. Anda kalau suaranya ganteng, cakep, rekaman Pak. Kalau Anda suaranya ala kadarnya, karaoke lah. Inul Vista masih ada. Punya Rosa apa yang namanya ya? Diva masih ada. Ayu Ting Ting juga punya tempat karaoke. Karaoke lah. Dosa karaoke yang daerah Jakarta Barat itu dosa. Itu dosa. Tapi nggak semua. Kalau Anda cuma pingin nyanyi, ya nyanyi. Orang karaokean itu saya udah punya pengalaman hidup. Yang paling pertama nyanyi adalah yang paling jelek suaranya. Dan paling gila, dia milih 3 lagu sekali dia nyanyi. Tuhan kita kayak pingin, aduh dosa nggak gua racunin nih orang. Nih suaranya Tuhan Yesus, nada sol dia jadi sel. Udah gitu suaranya nggak nyampe, dia sosok nyampe kayak Judika. Aduh, kalau ada garam tuh sebagai garam, keluar setang. Buat cewek cantik juga begitu. Jangan selalu membanggakan kecantikanmu, akhirnya Anda ngejar-ngejar yang namanya skincare. No. Benarin hatimu. Skincare itu nggak abadi. Cuman buat muka, leher nggak. Banyak cewek glowing, nice to meet you, lehernya kayak kaki kena knalpot. Wow, muka putih, ada hitamnya. Gak usah. Opung-opung kita, oma-oma kita dulu cuma dengan bedah Fambo dan Mars dan Viva mereka menikah seumur hidup. Ngapain kita ngejar-ngejar skincare? Segala macam bedak lah sampai ada cewek kenal Mongol. PDKT. Tuhan Yesus, dia keringetan, di sini hijau. Kayak dawet gitu loh, kayak cendol mau meleleh. Aduh Tuhan nih. Temen Mongol putus gara-gara cipokan. Nggak buat dia itu loh, cium pipi. Ternyata bedak tebel. Sudahlah. Opung Mongol ke gereja AKBP Rawamangun, cuman bedak Viva nomor 4. Sampai sekarang cantik orangnya. Dia kalau ke orang mati baru nomor 5. Itu tebelnya kayak keracunan ikan tongkol Pak. Merah kali tahe. Opung gantilah bedaknya. Nantilah aku beli ya opungnya. Gak usah lamang, ini udah cocok sama kulit opung. Dia kalau ke gereja nomor 4. Kalau ke orang mati nomor 5. Biar kelihatan, kalau nangis kelihatan banget kalau dia lagi bersedih karena udah merah banget gitu. Padahal kasih Tuhan nih.
Yang paling gila tuh kalau orang mati selain Batak, Manado, Pak. Saya pernah datang ke pemakaman orang Manado, bapak-bapak yang meninggal, ditinggal istrinya dan anaknya satu. Di tanah kusir kita lagi depan pemakaman, udah masuk peti matinya. Pendeta bilang kita berdoa untuk memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggal istri dan anak. Jadi ayo yang wanita tolong tumpang tangan buat ibunya. Jadi kita, yang ibu-ibu tumpang tangan, kita berdoa. Ibunya tahu-tahu nggak tahu kenapa dia bunyi. Dia nangis. Lah kita kayaknya dibangun. Dia lagi berdoa. Berisik nih ibu. Terus dia teriak begini, kita mau iko. Jangan kasih tinggal kasih sendiri kita, Pak. Kita mau deng siapa? Kita mau iko, Jo. Mau langsung datengin ibunya. Tatola tuh. 8 meter di bawah, Bu. Artinya maksudnya mau mongol dorong. Kan dia mau ikut. Ya gua dorong sekalian biar menghadap Tuhan bersama. Ribet orang kita lagi ngedoain Anda untuk untuk kuat kok, mau iko. Bikin darah tinggi di acara orang mati. Tahu ada suara ibu-ibu, tapi suara bapak-bapak. Dia bilang, kayak baju tanta. So 5 hari dia menangis, mongol, pecah pita suara. Jadi bariton. Sudahlah. Paling terakhir, apa yang diikuti oleh penyesatan? Kuasa firman Tuhan. Jadi mulai hari ini Anda janji sama Tuhan, Tuhan, pulang gereja ini jam 8 malam, izinkan aku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Setiap hari. 1 hari 1 pasal cukup. 1 tahun 6 bulan 2 minggu 4 hari selesai sampai Wahyu. Asal Anda konsisten baca. Kenapa kita perlu baca firman? Firman Tuhan itu pedang, Pak. Dari 12, dari selengkap senjata Allah, semua untuk bertahan. Hanya pedang yang untuk melawan. Nah, pedang roh itu adalah firman Tuhan sendiri. Bagaimana Anda mau berperang kalau pedang roh Anda kayak pisau pramuka? Karena nggak pernah baca Alkitab. Saya baca Alkitab sudah 18 kali sampai selesai, Pak. Alkitab ini kalau kita baca mengandung rema dan menidurkan. Coba kalau nggak percaya baca Alkitab, ketiduran, bos, serius. Serius, tapi Anda juga dapat remanya. Karena apalagi kalau pakai buku, kecil hurufnya, silinder jadi plus. Jadi ayo kita anak-anak Tuhan baca Alkitab. Jadi di saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, kita pegang janji Tuhan di firman-Nya. Sampai hari ini aku bertahan karena aku pegang firman Tuhan. Orang bilang, oh hati-hati, lu jadi inceran teman-teman yang gak suka, lu jadi stand up komedian yang merajai. Dikirimlah ayam ke rumah Mongol. Saksi hidupnya banyak tuh di rumah. Kepala ayam ada nih, isinya lengkap, dagingnya doang yang nggak ada, Pak. Tapi ampla dan sebagainya digantung di pagar. Orang rumah depan rumah bilang, ini santet, Bang. Hati-hati, Bang, kita ada orang pinter. Nggak usah, gua orang lucu. Orang lucu bisa mengalahkan orang pinter. Ngapain gua harus nyari orang pinter? Belum tentu dia S2 kayak Mongol. Nah, saya udah kuliah di orang pinter. Tapi Bang, hati-hati Bang, ini biasanya apa namanya, bubra apa gitu. Terus gimana ngusirnya? Harus pakai orang pinter, Bang. Nanti dia nggak usah lah. Mongol manggil adik Mongol, ambil kertas, tulis di kertas, kalau boleh dagingnya ditinggal. Saya taruh di pagar. Orang rumah belum begini, so gila ngana, memang orang lagi stres ketakutan ngana bikin lawak. Ya iyalah, ngapain dagingnya diambil? Kasih tinggal juga, kita mau bikin ayam goreng. Dilempar bawang putih yang udah dibakar pakai apa, besi kuningan. Besinya gua bawa ke pasar baru, bikin cincin.
aktif bos. Cincin kuningan adalah cincin yang paling cepat untuk dicuci. Pakai ludah juga jadi. Ini kan pakai braso. Jadi kalau Anda lihat saya manggung cincinnya gede-gede, ya itu besi kuningan yang di bawang putih tadi. Gue jadiin cincin, serius. Jadi saya ngadepin orang berbuat jahat kepada Mongol, ngapain gue takut, Pak? Bukankah kita mempercaya dan meyakini dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan kita? Nggak mungkin Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik ada dalam hidup kita, orang kita melekat pada dirinya. Di rumah Mongol, saya dulu nampung 21 orang. Saya jadi kayak panti asuhan. Masalahnya mereka udah 16 tahun. Orang Manado lagi semuanya. Ketemu di mana? Di gereja, minjem duit. Mau bayar kos. Mongol bilang, nggak, kalau gua kasih bayar sekarang, bulan depannya gimana lu bayar? Bapak pinjam ulang. Tinggal dia pakai Mongol. Mau jadi apa ngoni? Kak, kita mau belajar baking makanan Jepang. Mongol sekolahin. Kok bisa ngol? Lah orangnya gua datengin chefnya. Gimana? Ada Mongol nih sekolah di sini. Endorse. Media sosial gue gratis. Gas. Ada yang pingin jadi DJ, mau kursusin, gue siapin komputernya. Sekarang udah gak menerima lagi. Orangnya kenapa bang gak menerima? Duitku habis. Kok habis bang? Duitku dipinjem orang buat nyalon gubernur. Orangnya diciduk KPK. Anda tahu duitku 52 miliar dipinjem. Dikasih surat tanah 8 lembar. Orangnya divonis 14 tahun penjara, dimiskinkan. Surat tanahnya status quo. Mongol langsung pingin bengkok bibir. Allah. Tuhan 52 miliar kasih yang hilang Tuhan. 2019 kasusnya. Tapi Tuhan luar biasa. Jujur Bapak Ibu. Adekku sampai keluarin semua aksesorisnya. Kak, jual semua mulai dari awal. Dia bilang, enggak dek, pasti Tuhan ada maksud tertentu dalam hal ini. Benar Bapak Ibu. Tuhan mau mengajarkan Mongol untuk melekat kepada Tuhan, bukan pada harta yang kusimpan. Ternyata tanpa duit pun aku bisa lebih happy. Karena aku nggak masuk mall mahal. Atrium Arion aja aku datangin, dan situ nangin donat Pak. Kalau Senayan City masuk kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga, serangan jantung Pak kebeli. Jujur Pak, orang-orang sampai bilang teman-teman artis lu peangol bener. Dia nggak salah nama lu Mongol stres, hilang duit 52 M, nggak stres. Mau gimana lagi? Yang penting pemakamanku udah kulunasi. Aku udah bayar lunas Pak. San Diego juga sih. Udah kulunasin bedengnya. Lapaknya udah kulunasin. Peti matinya pun udah aku bikin. Aku nggak mau yang pakai perjamuan kasih, perjamuan kudus itu. Ya adalah saper. Nggak enak soalnya. Aku nggak ada di situ. Ngapain ditaruh di situ? Iya kan? Bayangkan ditaruh lala saper orang kau nggak ada di situ. Nggak ribet amat. Aku suruh bikin sendiri petinya Pak. Tambah 5 juta. Dilukis bunga-bunga. Karena aku suka bunga peony. The Queen of Flower. Buat Cina Bapak. Udah aku bayar Pak, bahkan tempat buat pemakamannya udah dibayar. Rumah dukanya pun udah aku bayar lunas. Jadi kalau terjadi sesuatu keluarga aku nggak sibuk. Jadi nyantai. Jadi 52 hilang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku nggak bengkok bibirku ya kan. Karena aku kasihan nanti kalau bengkok bibir. Itu yang mau selalu bilang, ayo teman-teman, kalau pujian penyembahan sedang berlaku, jangan diam. Banyak tuh kita di gereja. Sebab Tuhan baik, dia diam. Nggak mau nyanyi. Nanti giliran bibirmu bengkok baru kau nyanyi. Jelek ekspresinya. Sudahlah, udah sore kita. Batas waktunya jam
Iya, terakhir sudahlah. Jadi ingat Bapak Ibu, kuasa firman Tuhan itu berkuasa, kuasa pujian penyembahan itu berkuasa, dan yang paling pertama tadi mengambil ada kuasa darah anak domba Allah. Lakukan itu, percaya Tuhan pasti akan meluputkan hidup kita dari apapun. Amin. Amin. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, Anda yang belum bergereja, belum punya gereja, ayo gabung bersama-sama dengan gereja Betani yang ada di sini. Bertumbuh bersamalah. Kalau ingin main musik boleh. Saya juga lagi belajar musik sekarang. Kalau Bapak nggak percaya, pergilah ke Kokas di Yamaha. Saya lagi belajar main keyboard. Yang ngajar juga orang Batak itunya. Saya lagi main keyboard. Kenapa mau pingin main keyboard? Abah takut nggak ada job lagi? Enggak. Saya pelayanan di Panti Werda, Bapak Ibu. Saya tidak pelayanan di panti asuhan. Udah kebanyakan artis ke panti asuhan. Anaknya ulang tahun panti asuhan. Anda nggak pernah pergi ke Panti Werda. Cobalah ke sana. Banyak oma-oma yang butuh kita. Mereka nggak bawa makanan pun, kita nggak usah bawa makanan, tapi dengar mereka ngomong pun mereka tuh udah seneng. Saya bawa teman-teman gereja, suruh nyanyi lagu Carol, nggak tahu main. Dia nyanyiin lagu rohani dari pertama datang sampai pulang, oma-omanya cuma duduk. Tapi pas kita nyanyi Carol, oma berdiri, dia joget-joget begini. I am but a fool. Terus ntar dia cerita, dulu oma cantik. Jadi mereka tuh butuh cuman ngomong, kita dengerin. Tahu-tahu nanti dia ngomong anaknya udah 3 tahun gak dateng. Dulunya katanya waktu bulan pertama dia di kamar sendiri, sekarang gabung berempat. Nanti tahu-tahu dia keluar air mata. Kita juga pasti akan nangis. Ya ampun Tuhan. Yang kita bisa kasih apa? Pulsa 50.000. Dia nggak minta 250.000 aja. Dia coba buat ngapain? Coba telepon anaknya. Dia nggak mungkin mau main Google, main Mobile Legend, nggak bisa. Udah tremor tangannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bilang begini, saya akan tetap coba telepon anakku. Karena anaknya udah nggak pernah ngangkat telepon mamanya. Sekarang kita mau nggak? Ayo kita pelayanan ke tempat-tempat oma-oma, opa-opa. Di Puncak ada, di Tangerang ada. Kasihan loh mereka. Karena kita juga akan ke situ umurnya. Kalau kita punya anak yang benar-benar berbakti kepada kita, dia akan ngurusin kita sampai dipanggil Tuhan. Tapi kalau dapat anak PA, diantar ke situ kita. Saya anak cuman 1, puji Tuhan. Anakku cewek. Sekarang anakku masuk SMA Taruna Nusantara Bandung. Magelang. Saya beli rumah di Jogja. Saya nggak punya rumah di Manado. Orang nanya, kenapa Mongolnya beli rumah di Manado? Saya beli rumah di Manado, yang tinggal saudara mama susah diusir. Orang Manado kalau mana tinggal di situ, so jadi hak milik itu. Cuma dapat kamar kita. Dimarah-marahin nanti dia ngungkin. Ana dulu kacili, kok ada tapi mama cebo-cebo. Aduh Tuhan, cebo-cebo dibawa-bawa. Apa lap-lap ingus dia bawa-bawa. Jadi akhirnya ya soalnya tinggal jodang di situ ngoni. Akhirnya saya nggak punya rumah sampai hari ini, Bu. Saya nggak punya rumah di Manado. Bener loh, serius loh. Masa lalu dari Adam dan Hawa di Taman Eden dibawa. Anda nanti habis ibadah, saya nggak ada kegiatan lain. Saya jam 8 malam baru berangkat ke Surabaya. Foto bersama terbuka buat Anda. Tapi tolong timernya 3. Kadang-kadang ada mama-mama timer 10. Jadi kita foto 10, 9, 8. Nunggunya lama banget. Setel timernya dari 5 nggak apa-apa. Yang penting jangan 10. Disangir dulu 20. Ada pelantikan Bupati Pak Yabes, kita habis acara di foto bersama Oma 20. Kita mau Mas, kita mau setel. Jangan. Foto dulu dengan kita. Tuhan Oma masih 19.
Sebelah manggil, bang, Mike mau foto dengan kita nih. Omak bagi, dengan kita dulu. 17, 16, 15. Tuh, habis ini kita persembahan lagi. Ada persembahan lagi ya Bu ya. Beri buat Tuhan teman-teman. Gak usah hitung-hitungan. Saya bersyukur ini gereja nggak ada warung. Kadang kalau ada warung tempat buat nuker derma, persembahan, goceng. Beri, kalau ada 50.000 kasih dengan iman, pasti itu akan ganti. Tapi besok jangan kesaksian nemu dompet, balikin. Dia bilang ini memang Tuhan membalas tepat pada waktunya. Balikin, ada KTP-nya. Kalau pakai Tuhan membalas mujizat, nggak ada. Sering begitu. Saya baru memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan balas tepat pada waktunya. Saya jalan nemu dompet, balikin. Dibawa dari kesaksian. Haleluya. Jadi buat ibu-ibu yang hadir hari ini, bersyukurlah. Jangan lupa tetap doakan anakmu. Doamu lah yang membuat anakmu akan berhasil. Itu bapak-bapak semangat bekerja. Karena memang udah hukumnya, ya kan? Buat cowok-cowok yang masih jomblo, nggak usah kelayapan, tidur. Ciptakan di saat Adam sedang tidur. Tuh, Adam nggak kelayapan, Adam tidur. Tuhan yang lihat, kasihan dia sendiri. Jangan kelayapan, nyari sana sini sana BKT kemana, nggak usah. Tidur, pulang. Mazmur 127 ayat 2, aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat dia sedang tidur. Jadi nggak usah kelayapan. Gak punya pasangan berarti Anda disuruh nabung. Karena pacaran DKI Jakarta sekarang cewek-cewek Jakarta tidak lagi Atrium nggak ada. Cewek Jakarta sekarang standar pacaran Plaza Indonesia, Pondok Indah 3 dan Plaza Senayan dan Senayan City. Nggak ada matahari di situ. Nggak ada. Lu aja ke pasar Minggu, no ada Robinson. Jalan 200 meter pasar. Senayan City bos, es teh manis segelas 58.280. Lu ke Kramat Sendirian beli 1,5 kilo gula. Di situ cuma gelas segini tehnya. Jadi kerja buat teman-teman masih cowok nih, kerja. Kami buat pacaran butuh modal. Kamu diinginkan lu aja ke Bekasi makan nasi goreng arang. Lucu. Jauh banget ya, tinggalnya di mana? Pacarannya ke Bekasi. Celakaan motor di jalan. Kita ke Monas. Aja cewekmu punya imajinasi, ayo kita ke Monas hitung bintang. Yang paling bagus tuh, gak akan mungkin berantem. Pasti bantu-bantuan sebelah kamu ke kiri ya. Amat. Ya, buat yang mata sipit nggak usah pingin matanya belos, syukuri. Buat yang hidung pesek nggak usah pingin mancung. Teman Mongol mancung sekarang belar. Apa ya namanya ya? Apa namanya? Disuntik botox ya? Iya botox ya. Di botox hidungnya, pantesan tiap hari ketemu dia selalu ditarik-tarik begini. Kenapa hidungnya? Sinus ya? Sibak lagi dibenerin. Pas 2 bulan cakep banget hidungnya bos, mancung agak tajam begitu. Coba Tuhan Yesus gak nyampe 6 bulan kesini loh bangnya. Yang tadinya ngupil pakai ini, sekarang jempol masuk. Udah syukuri, jangan dirubah apapun. Gimana ya jempol 5 masuk? Aduh, hidungnya kayak nyamuk monyet. Orangnya nggak datang, tenang, dia nggak akan tersinggung. Serius, semua lambeng lihat di kota gini sama dokter Tompi ya. Oh ya, dibenerin. Silikonnya ambil aja. Kasihan loh. Kayak bola ayam gede begitu. Udahlah pesek aja, nggak usah dirobek, pesek itu panjang. Orang mancung sama pesek, siapa yang duluan mati? Mancung. Napasnya boros. Pesek irit. Mau nanya, pesek sama mancung siapa yang paling kuat ngorok? Mancung. Itu kan nih, pesek dia irit.
COVID. Pesek hanya nggak enak tuh di mana? Di COVID. Karena lubang hidung yang disasar. Anda yang mancung kan diam ya, dicolok ya, sek gitu. Diam, kami yang pesek itu kayak pingin gambar orang loh. Karena para medisnya dicolok, diputer. Jadi kita aneh. Bardosa sudah Joso malam, esok siang. Tapi tenang, ini kan mall, turun langsung makan. Itulah enaknya gereja di mall. Ada orang bilang, ngapain gereja di mall, Mongol? Hei, udah lebih bagus. Kita tinggal menikmati, iya kan? Daripada bangun sekarang bawa bangun, mudah-mudahan lah pemerintah selanjutnya bangun gereja lebih gampang, ya kan? Amin. Nah kalau nggak ada ya udah pakai ballroom. Susah amat. Kami di Manado gereja 2 meter gereja, 2 meter gereja. Gereja di Manado tingginya, sama dengan kukis ulang tahun. Aduh, saya sebagai orang Manado mah, bangga jadi orang Manado, Pak. Manado jelek yang saya artis Manado yang paling top sampai hari ini, Pak. Anda boleh cek kalau nggak percaya. Ya kan ada Mika Tambayong, Vero Walando, tetap Mongol nomor 1. Saya baru habis syuting film dan ini akan menjadi film pertama horor Kristen di Indonesia. Jangan lupa nanti tonton di bulan Oktober. Judulnya Gereja Setan. Yep. Gereja Setan, tapi judul itunya adalah Pengantin Iblis. Ini beneran, Pak. Sutradaranya orang Batak juga, Daniel Tito. Marganya aku lupa nama marga si Tito. Jadi baru ada film horor kedua Kristen punya Abang Lukman Sardi. Tayang juga di Oktober. Di film Gereja Setan ini saya jadi setannya. Nanti lihat aja, Pak. Karena nggak perlu bedak tebel. Gimana jadi, Pak? Itu lumayan 200 juta bayarannya. Saya mah nggak nolak kalau bunyi ratus. Serius, Pak. Kalau cuman berapa honornya? 6 juta. Enggak. Karena buat ngebumper kalau dihantam gereja kurang. Ini 200 juta bayarannya, plus nanti kalau mencapai 1 juta dapat mobil Agia. Mobil sport versi Mongol. Jadi sudahlah ya. Jadi buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, berpaling dari keselamatan yang kita dapat dari Kristus. Itu adalah sesuatu yang paling indah yang tidak bisa kita hitung dengan uang. Tanpa Yesus Kristus dalam hidup kita, hampa hidup kita, Pak. Tetapi di saat kita melekat kepada Tuhan, Tuhan melekat kepada kita, menghadapi hidup kita pasti dengan indah. Amin. Minggu depan ada gereja. Siapapun yang nanti jadi pembicara, tetap datang penuhi Tuhan ini. Jangan lihat pembicaranya nanti penuh, jangan. Setiap minggu Anda datang beribadah, imanmu bertumbuh. Di saat imanmu bertumbuh dengan sempurna, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Buat anak muda, ada ibadah kaum muda di gereja ini. Ayo gabung ibadah kaum muda. Biar kita menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Saya juga melakukan hal tersebut. Sampai hari ini saya melekat di gereja. Saya di gereja jemaat. Saya nggak pernah, saya pengen jadi pendeta, enggak. Saya jadi seniman plus anak Tuhan udah lebih dari cukup. Amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.